Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita membaca Qurratu Uyunil Muwahhidin fi tahqiqi da'watil anbiya'i wal mursalin, karya Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih di bab yang ketiga, babu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adab, tentang siapa saja yang mentahqiq tauhidnya maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan kita di hadis Ibnu Abbas di akhir bab. Baik, telah kita sebutkan dari Husain bin Abdurrahman, beliau bercerita bahwa kuntu inda Sa'id bin Jubair, aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i. Kemudian Sa'id bertanya, ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Fakultu, maka kata Husain, ana, saya. Thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Kemudian aku berkata, adapun saya terbangun bukan karena salat. Ya, bangun di malam hari melihat bintang jatuh bukan karena salat. Walakinni ludiktu, akan tetapi saya tersengat. Ya, sudah kita baca kemarin penjelasannya hadis ini, bahwa ini menunjukkan bahwa para ulama terdahulu mereka sangat menghindari dari pujian-pujian, ya, menghindari riya. Bangun di malam hari tapi dia bilang saya tidak sholat, ya, karena jangan sampai orang-orang menyangka, ya, Husain bin Abdurrahman bangun di malam hari dalam keadaan sholat. Ya, ini menunjukkan pelajaran bahwa para ulama mereka sangat menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa merusak ibadah mereka, khususnya tentang masalah riya. Ya, apalagi ingin mendapatkan pujian pada sesuatu yang tidak dikerjakan. Dan ini kemarin sudah kita jelaskan, ini namanya riya ma'al kadhib, riya yang disertai dengan kedustaan, dan itu lebih besar dosanya dibandingkan sekedar riya. Taib. Jadi kata Husain, ya, saya terbangun tapi tidak dalam keadaan salat, walakin niludiktu, akan tetapi aku tersengat. Qala fama sana'ta, kemudian dia ditanya lagi, apa yang kamu lakukan? Qultu, saya menjawab, irtaqaitu, saya minta diruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalik, ya, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Qultu hadithun haddatsanahu Sya'biyu, ya, sebuah hadis yang Asy-Sya'bi menceritakannya kepadaku, ya, sebuah hadis yang kami dengar dari Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, ya, ditanya lagi, apa yang diceritakan kepada kalian? Qultu, saya menjawab, haddatsana an Buraidah bin Husayb, telah menceritakan kepada kami dari Buraidah ibn Husayb, annahu qala, beliau mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humah, ya, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan humah.
Ya, lihat keterangan Syekh Abdurrahman rahimahullah, kata beliau la ruqyata illa min ainin aw huma. Ya, qauluhu la ruqyata illa min ainin aw huma hada wallahu alam fi awalil amr. Thumma rakhasa fi ruqa idza kanat bihaqqin wallahu alam. Ya. Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain atau humah. Humah itu apa namanya, demam ya, atau tersengat. Ya, makanya kemarin kita jelaskan sebagai ulama ada yang berpendapat bahwa ruqyah, ya syariat ruqyah terbatas pada dua penyakit ini saja. Ya, sebagai ulama berpendapat seperti itu. Tapi ya, lihat keterangan Syekh di sini rahimahullah, ini ya hadis tidak ada ruqyah kecuali dua penyakit, penyakit ain sudah dijelaskan kemarin, penyakit melalui pandangan mata, au humah atau tersengat. Ya, kata Syekh ini wallahu alam di awal-awal perkara, itu di awal-awal Islam. Ya, thumma rakhasa fi ruqa, kemudian ruqyah diberikan rukhsah, ya keluasan, lebih daripada itu maksudnya, idza kanat bihaqqin, kalau ruqyahnya benar. Ya, ya akan datang nanti tentang masalah ruqyah pembahasan khusus di dalam bab ini. Ya, jadi dari keterangan Syekh rahimahullah, ya ruqyah itu tidak terbatas pada dua ini, tapi bisa lebih luas daripada penyakit ain dan huma, hanya saja dengan syarat ya ruqyahnya adalah ruqyah yang benar, tidak mengandung kesyirikan. Karena datang dalam riwayat lain Nabi SAW ditanya tentang ar-ruqa, kata beliau la ba'sa fi ruqa ma lam yakun fi syirkan. Ya, tidak mengapa ada ruqyah, ya bacaan-bacaan selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Ya, artinya kalau misalnya ruqyah bacaan-bacaan itu, ruqyah itu artinya bacaan-bacaan. Ya, kalau misalnya ada ruqyah tapi mengandung kesyirikan di dalamnya, maka tidak boleh. Nabi SAW melarang hal tersebut. Baik. Kemudian jadi ketika Husain bin Abdurrahman mengatakan, membawakan riwayat ini bahwa beliau tersengat di malam hari dan beliau minta diruqyah karena mendengar hadis tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan huma. Kemudian dikatakan qad ahsana man intaha ila ma sami. Ya, kata Sa'id bin Jubair, sungguh telah berbuat baik ya orang yang mengamalkan sesuatu yang dia dengar. Ya, ini pujian ya, maksudnya ya Husain bin Abdurrahman dipuji karena dia melakukan ruqyah karena ada hadis, ya ada landasan, ada dalil yang beliau pegang. Ya, ada dalil yang beliau pegang. Makanya kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuatu yang dia dengar. Ya, pelajaran di sini diambil, kata beliau, fihi husnul adab ma'al ilmi wa ahlihi. Ya, terdapat keindahan adab ya di atas ilmu dan orang-orang yang berilmu. Iya. Kenapa dikatakan husnul adab? Jadi Sa'id bin Jubair memuji Husain bin Abdurrahman. Ya. Sa'id bin Jubair tidak mengatakan, kenapa kamu begini-begini? Ya. Tapi Husain bertanya, Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang membuatmu kamu melakukan itu? Oh, ternyata ada dalilnya, ada hadis yang dia pernah dengar dari ya siapa namanya tadi, dari Buraidah ibn Husayb. Taib. Jadi fi husnul adab ma'al ilmi wa ahli, terdapat keindahan adab, ilmu dan orang-orang yang berilmu. Wa anna man fa'ala syai'an su'ila an mustanidihi fi fi'lihi hal kana muqtadiyan am la. Ini sisi dikatakan
baiknya adab mereka, yaitu bahwasanya siapa yang melakukan sesuatu kemudian ditanya mana sandarannya, kenapa dia lakukan, apakah ada dalilnya atau tidak ada, hal kana muqtadiyan amla, ya, apakah ada contohnya atau tidak, ya, wa man lam yakun ma'ahu hujjatun syar'iyyah fala 'udhra lahu bima fa'alahu. Ya, kata Syekh, dan terdapat barang siapa yang tidak memiliki hujjah, hujjah di sini maksudnya dalil. Siapa yang tidak memiliki dalil syar'i, maka tidak ada alasan baginya atas apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Ya, paham ya? Maksudnya siapapun yang tidak didasari dalil syar'i, maka perbuatannya tidak dapat diberi alasan kebenaran. Itu maksudnya. Ya, ini faedah besar. Artinya kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh orang lakukan. Ya, kalau tidak ada dalil, tidak ada hujjah syar'iyah, tidak ada alasan untuk melakukan perbuatan tersebut. Tapi ternyata beliau melakukan itu, ya, tersengat, ya, hewan di malam hari, dan beliau meruqyah, ternyata ada dalilnya, ya, makanya dipuji. Baik, oleh hadza dzakara Ibnu Abdul Barr, oleh karena itu disebutkan dari Ibnu Abdul Barr, ijma'u ahli ilmi ala anna al-muqallida laysa min ahli ilmi fatafattan li hadza. Ya, oleh karena itu Ibnu Abdul Barr menyebutkan sepakat ahlul ilmi, sepakat para ulama maksudnya, bahwa muqallid itu bukan dari orang yang berilmu. Maka perhatikanlah masalah ini. Ya, muqallid artinya orang yang taklid. Baik. Jadi ketika terjadi perbincangan seperti itu, kemudian dalam hadis dikatakan, walakin haddatsana Ibnu Abbasin, ya, akan tetapi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas. Jadi saya ceritakan ringkas ya. Husain bin Abdurrahman, ya, ditanya oleh Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh di malam hari? Ya, kata Husain, saya. Ya, akan tetapi di malam itu saya tidak sholat, saya disengat, ya, oleh kalajengking. Ya. Terus apa yang kamu lakukan? Kata Husain, saya minta diruqyah. Ya, fama hamalaka ala dzalik, apa yang membuatmu melakukan hal itu? Ya, kata Husain, saya mendengar hadis la ruqyata illa min ainin aw huma, tidak ada ruqyah kecuali dari, tidak ada ruqyah, pengobatan ruqyah kecuali dari dua penyakit itu, ain dan huma. Maka kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami, sungguh telah berbuat kebaikan orang yang mengamalkan sesuatu yang didengar. Jelas ya. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin, kemudian kata Sa'id bin Jubair, akan tetapi saya mendengar, menceritakan kepada kami Ibnu Abbas. Ya, kita sebutkan dulu biografinya. Ibnu Abbas yaitu huwa Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib ibn Hashim ibn ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam, habrul ummati wa tarjumanul Quran. Da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma fakkihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wa sara ayatan fil ilmi wal fahmi wa kathrata ma rawa min al-ahadith ala annahu min sigari as-sahabati lakin talab al-hadith min kibari as-sahabati fa hafidha al-akthar mimma kana indahum radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, Ibnu Abbas, nama beliau adalah Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak paman, berarti apanya Nabi? Ya, sepupu. Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habrul ummah. Ya, beliau lautan umat.
ya, wa tarjumanul Quran. Ya, beliau adalah orang yang ahli Al-Quran. Bahkan Ibn Abbas adalah ulamanya sahabat. Ya, beliau inilah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia kefakihan di dalam agama, ya, ilmu dalam agama, dan berilah dia kedalaman dalam ta'wil. Ta'wil di sini at-tafsir. Ya, makanya Ibn Abbas, ya, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau adalah habrul ummah, lautan ilmu, ya, rujukan di tengah para sahabat, dan beliau adalah tarjuman Al-Quran. Beliau yang menafsirkan Al-Quran. Wa sara ayatan fil ilmi wal faham. Ya, jadilah beliau sebagai teladan dalam ilmu dan pemahaman. Ya. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis, padahal beliau sigar sahabah. Ya. Sigar as-sahabah, sahabat junior. Ya. Lakin talab al-hadis min kibari sahabah. Jadi Ibn Abbas itu banyak mengambil hadis dari sahabat-sahabat senior. Ya. Kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu itu bukan langsung beliau dengar dari Nabi SAW, tapi melalui sahabat senior. Sebab beliau radhiyallahu anhu masih kecil, ya, masih kecil. Jadi hadis, kebanyakan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas itu melalui sahabat lain, sahabat yang sudah kibar, sudah tua. Ya. Tapi dikatakan di sini fahafidhal aktsar mimma kana indahum. Beliau lebih banyak menghafal daripada apa yang ada di sahabat-sahabat yang lain. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salah seorang sahabat masuk dalam kategori apa? Al-mukthirin. Ya, sahabat di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa sahabat ya, disebutkan oleh para ulama al-mukthiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Ya. Jadi kalau disebutkan secara berurut, al-mukthiruna fi riwayatil athar, orang-orang yang paling banyak meriwayatkan athar, hadis dari Nabi SAW. Abu Hurairah, yang pertama Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah sahabat nomor 1 yang paling banyak hadisnya yang didengar langsung dari Nabi SAW. Yalihi Ibnu Umar, setelah itu Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Wa Anasun, kemudian Anas bin Malik, urutan ketiga. Ya, sebab Anas bin Malik dimaklumi beliau apa? Khadimun Nabi SAW. Ya, beliau adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa Anasun wal Habru kal Khudri. Al-Habr Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya. Wal Habru kal Khudri. Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun, Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi, dan istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu 7 sahabat. Ya, disebutkan oleh para ulama dari urutan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Taib. Qauluhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi kata Sa'id bin Jubair, akan tetapi Ibnu Abbas menceritakan kepada kami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Ya. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Kata Nabi, maka saya melihat Nabi bersama dengan para sahabat. Wa ma'ahu rahtu, yaitu para sahabat. Ya, sebagian sahabat mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Ya. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Kata Nabi, maka saya melihat
di antara nabi ma'ahur rahtu. Ya, ar-rahat artinya di antara nabi ada yang pengikutnya itu beberapa saja, beberapa orang. Akan disebutkan makna rahat. Kemudian wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Ya, di antara nabi ada yang pengikutnya satu atau dua orang saja. Bahkan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Di antara nabi ada yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Ya, ini kapan nabi diperlihatkan? Uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Kita baca keterangan Syekh rahimahullah. Qultu, aku katakan, fallahu alam wallahu alam, mata uridat. Ya, kapan Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah tentang kejadian ini? Aku melihat umat-umat, di antara umat ada yang pengikutnya beberapa orang saja. Di antara nabi ada yang pengikutnya beberapa orang saja. Di antara nabi ada yang pengikutnya dua atau satu. Bahkan di antara nabi ada yang tidak ada pengikutnya. Ya. Kata Syekh, wa arduha anna Allah tabaraka wa ta'ala arahu mithaluha idza ja'at al-anbiya yaumal qiyamati wa man tabi'ahum mimman naja bil imani billah. Wa bima ba'atha bihi anbiya'uhu wa rusulahu min dinihi alladhi syara'ahu lahum wa huwa ibadatu wahdahu la syarika lah wa taraka ibadati ma siwahu wal akhdhu bima amarahum bih wa tarku ma nahahum anhu kama qala ta'ala an-nuhin qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un fa ibadatuhu tauhiduhu wa taqwahu ta'atuhu bimtithali ma amarahum bih wa tarki ma nahahum anhu wa ta'atu rasulih. Hadha huwa ad-din alla yu'bada illa Allah wa alla yu'bada illa bima syara'a fi'lan wa tarkan wa ay yuqaddima ta'ata rasulih ala ma yuhibbuhu wa yahwahu. Baik. Kata Syekh rahimahullah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam. Ya, Nabi bersabda, diperlihatkan, ditampakkan kepadaku umat-umat. Ya, kata Syekh, wallahu alam, kapan Nabi ditampakkan, diperlihatkan kepadanya umat-umat. Tapi di sini ya, terjadinya ini kata beliau adalah annallaha tabaraka ta'ala arahu mithaluha idza ja'atil anbiya yaumal qiyamah. Ya, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah memperlihatkan, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gambaran, ya, ketika para nabi datang di hari kiamat. Ya, jadi ini diperlihatkan, Allah memperlihatkan kepada nabinya ketika para nabi itu datang pada hari kiamat. Wa man tabi'ahum, ya, beserta orang-orang yang mengikuti mereka, mimman naja bil imani billah, yaitu dari kalangan orang-orang yang selamat karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa-apa yang Allah utus, ya, melalui, ya, para nabi dan rasul, ya, berupa agamanya yang disyariatkan bagi mereka, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa mempersekutukannya, lalu meninggalkan ibadah kepada selainnya, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka serta meninggalkan apa yang dilarang kepada mereka. Ya, itu inti, ya. Ya, jadi setiap, ya, nabi itu pada hari kiamat akan diikuti oleh orang-orang, umat-umat. Ya, jadi ini kejadiannya di hari kiamat. Jadi ketika datang para nabi, mereka bawa setiap umat. Ya, ada orang-orang pengikut-pengikut yang mereka bawa. Ya, siapa yang mereka bawa para nabi ini? Ya, orang-orang yang beriman. Ya, ya, orang-orang yang beriman. Disebutkan di sini, ya, orang-orang yang beriman, yang beribadah hanya kepada Allah, yang meninggalkan kesyirikan,
ya, terus melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Ya, sebagaimana firman Allah tentang Nabi Nuh, qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Kata Nuh, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian, memberi peringatan yang nyata. Ya, di antara peringatan itu ani'budullaha wattaquhu ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah. Ya. Perhatikan ya, 3. Ani'budullah, bertakwa dan taat. Syekh jelaskan, fa ibadatuhu tauhiduhu. Ya. Ibadah itu artinya mentauhidkan. Ya. Sudah lewat ya di awal-awal pembahasan. Setiap ada kata ibadah di dalam Al-Qur'an, maka itu maknanya tauhid. Ya. Dan ini dinukil dari Abdullah ibn Abbas, penafsiran dari beliau. Kullu ma warada minal Qur'ani minal ibadati famanahu at-tauhid. Semua kata-kata ibadah yang datang dalam ayat Al-Qur'an, maka maknanya apa? Maknanya tauhid. Ya, contoh misalnya kemarin sudah kita sebutkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ya'budun, beribadah. Berarti apa di situ? Yuwahhidun. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu disebutkan penafsiran dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dihafalkan kullu ma warada minal ibadati famaknahu at-tauhid. Baik. Jadi fa ibadatu tauhiduhu. Ibadah di sini adalah mentauhidkan. Wa taqwahu, sedangkan takwa wattaquhu ta'atuhu bimtithali ma amarahum bih. Ya. Mentaati Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya, wa tarki ma nahahum anhu, dan meninggalkan hal-hal yang dilarangnya. Itu takwa ya, asal makna takwa. Ya, walaupun kalau disebutkan secara detail, takwa itu artinya meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ya, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ya, makanya sebagian ulama menyebutkan ya khallud dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Ya, tinggalkanlah dosa yang kecil dan yang besar, itulah ketakwaan. Ya. Jadi disebutkan meninggalkan hal-hal yang dilarang itu adalah bentuk takwa. Ya, makanya dari makna asal takwa itu dari kata apa? Al-wiqayah. Ya. Membuat tameng, perisai, antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau buat antara dirimu dengan api neraka, dengan siksaan Allah ada tameng. Ya, ada benteng, ada perisai. Itu takwa. Baik. Wa ta'atu rasulihi wa ati'un, yaitu taat kepada Rasul. Ya, 3 di sini ya. Jadi yang akan ikut bersama para nabi, para rasul, 3. Ya, orang yang bertauhid, orang yang berusaha melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan taat kepada rasul yang diutus kepada mereka. Baik. Kata Syekh, fahada huwa ad-din, inilah agama. Ya, inilah agama. Ya, alla yu'bada illallah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa alla yu'bada illa bima syara'a, tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan, fi'lan wa tarkan, apakah dalam bentuk mengerjakan atau meninggalkan. 2, yang ketiga, wa ayyuqaddima ta'ata rasulih, dia lebih mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma yuhibbuhu wa yahwahu, melebihi dari apa yang dia senangi dan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Ya, ini subhanallah ya, faedah luar biasa dari Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala. Jadi agama itu 3.
Ya, ini intisari atau pokok dari agama. Apa itu? Alla yu'bada illallah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid. Ini yang paling mendasar, yang paling pokok. Karena kalau tidak ada ini berarti musyrik. Ini yang paling mendasar. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Yang kedua, dia tidak melakukan kebiasaan ibadah kecuali yang disyariatkan. Ya, kecuali yang disyariatkan. Apakah dalam hal melakukan atau meninggalkan? Fi'lan antarkan. Ya, jadi ini juga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu dipahami ya, bahwa beribadah itu ya, orang mendapatkan pahala dalam hidup ini, dalam kehidupan dunia ini, bukan hanya sekedar melakukan amalan. Jadi ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang bentuknya fi'li, yang mengerjakan amalan, dan ada juga ibadah yang bentuknya tarkiyah. Ibadah tarkiyah itu meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ya, ada orang ya, dia tidak minum khamar karena dia tahu khamar dilarang. Maka dengan dia tidak minum khamar, dia tinggalkan khamar karena Allah, dia dapat pahala. Karena itu namanya apa? Ibadah tarkiyah. Dia meninggalkan sesuatu karena Allah, itu ibadah. Iya. Ada orang dia tahu perbuatan zina haram, dia tinggalkan itu semua dan wasilah-wasilahnya, dia jaga pandangannya ya, dari hal-hal yang terbuka, dari aurat yang terbuka, dari perempuan yang bukan mahramnya, dia jaga itu semua karena Allah, itu ibadah. Itu ibadah. Jadi jangan kita pikir ibadah itu orang yang ya di dalam masjid duduk membaca Al-Quran, berzikir, ruku dan sujud, solat. Bukan. Ibadah tidak terbatas di situ. Ya, bahkan kadang ibadah tarkiyah ya, kadang lebih besar pahalanya daripada ibadah yang dikerjakan fi'liyah. Ya, jelas ya. Jadi dua disebutkan di sini. Dia tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan, apakah dalam hal melakukan atau meninggalkan. Ya. Jadi ini ilmu ya, perlu dipahami bahwa kadang ya, seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, itu ibadah juga. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, untuk perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, ya, kata Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan gugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Nah, perhatikan itu. Kata Allah, kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar, kami hapuskan kesalahan kalian. Ya, berarti ada hal-hal yang kita tinggalkan dalam kehidupan dunia ini karena kita tahu itu haram, maka dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Ya, jelas ya. Makanya diantara disebutkan oleh para ulama, ya, diantaranya Az-Zahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Al-Kabair, diantara pengampunan dosa yang terbesar adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ya, jadi kan, ya, kita sepakat ya, tidak ada orang yang bersih dari dosa. Dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil, ya kan? Ya, dari sekian banyak dosa-dosa, ya, dari sekian banyak dosa-dosa, para ulama membagi dosa menjadi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya, dosa kecil yang dilakukan oleh seorang dalam hidup ini hari-hari, ya, kadang ada dosa melalui lisan, ya, berucap sembarangan, dia ghibah orang, dia adu domba, namimah, itu dosa semuanya. Ya, ada dosa melalui pandangan, ya, memandang sesuatu yang haram, ya, apakah di dunia nyata ataupun di dunia maya, ya, mendengarkan sesuatu yang haram, ya, jelas ya. Jadi dosa melalui pandangan, dosa melalui pendengaran, dosa melalui lisan, dosa melalui tangan, dosa melalui kaki, bahkan ya, dosa-dosa banyak bentuknya.
Tapi subhanallah, dari kasih sayang Allah kepada hambanya, dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh seorang dalam hidup ini bisa terhapuskan dengan apa? Di antaranya disebutkan yang tadi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Kalau kalian berusaha meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum, kata Allah, kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Kesalahan di situ ya, maksudnya dosa-dosa kecil. Ya, itu bedanya ya. Karena kalau dosa besar itu tidak akan dihapuskan oleh Allah kecuali dengan apa? Dengan taubat. Jadi itu bedanya. Kalau dosa kecil bisa terhapus dengan amalan-amalan soleh yang dikerjakan. Ya, dosa-dosa kecil bisa terhapus karena seorang meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, adapun dosa besar yang dikerjakan oleh seorang hamba itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan apa? Dengan taubat. Jelas ya? Tidak diampuni kecuali dengan taubat. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah, yang perlu dipahami di sini, ya, ibadah itu ada dua. Ada ibadah bentuknya melakukan salat, puasa, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, ya, berbuat baik kepada orang, ya, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ya, jelas ya, itu amalan-amalan. Tapi ada juga ibadah tarkiyah, dia meninggalkan sesuatu karena dia tahu itu haram, ya, dia tidak mencuri, dia tidak minum khamar, dia tidak berzina, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang diharamkan, maka dia dapat pahala karena dia meninggalkan itu semuanya. Jelas ya? Taib. Wa ayyuqaddima ta'ata rasulih ala ma yuhibbu wa yahwahu. Ini tiga. Yang ketiga, di antara pokok agama, dia lebih mendahulukan ketaatan. Ya, dia lebih mendahulukan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang dicintainya dan yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ya. Jadi kan kita ini punya keinginan-keinginan. Ya. Punya kehendak-kehendak. Oh, kayaknya baik ini. Kayaknya baik ini. Ya. Kalau keinginan kita, ya, apa yang kita ingin kerjakan, kita anggap ini agama ini. Oh, ini saya kayaknya bagus amalkan ini. Kayaknya saya bagus amalkan ini. Selama keinginan kita itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, monggo silahkan. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau ada keinginan kita, ada sesuatu yang saya mau amalkan, saya anggap ini agama, ini ketaatan, tapi ternyata tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, Nabi dan para sahabatnya tidak pernah dilakukan. Tapi menurut saya itu baik. Ya, kata guru saya begini itu bagus. Tapi setelah dicek tidak ada dalilnya. Maka orang yang bertakwa, dia tinggalkan itu semua demi ketaatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah SAW daripada apa yang dicintai oleh dirinya, apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ya. Jadi hawa nafsu, keinginan itu selalu mengikut kepada apa? Syariat. Ya, akal ini terbatas. Ya. Jadi ketika akal ini bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi SAW, kita wajib. Ya, akal kita tidak sampai, kita wajib imani sebagaimana datangnya. Tidak perlu kenapa begini, kenapa begitu. Ya, itu orang-orang yang beriman. Dia sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asayna, kami mendengar setelah itu bermaksiat, karena tidak sampai akalnya. Jelas ya? Taib. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Kemudian dalam hadis dikatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat seorang nabi wa ma'ahu ar-rahtu, dan pengikutnya hanya rahat. Apa itu rahat? Kata Syekh, ar-rahtu al-asharatu famaduna. Ya, 10 ke bawah. Ya, rahat itu ya hitungan 9 antara 3, ada yang bilang antara 3 sampai antara 9 sampai 3 itu rahat. Jadi hitungan di bawah 10 lah. Berarti kalau diterjemahkan bebas, di antara Nabi ada yang pengikutnya tidak sampai 10. Iya, jelas ya?
Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wal rajulan, di antara nabi ada yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Iya, ay atba'ahu, pengikut. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, bahkan pada hari itu di antara nabi ada yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Iya. Apakah gagal ketika tidak ada yang mengikuti? Tidak. Ya, ini menunjukkan ilmu besar akan disebutkan sebentar bahwa ya, jumlah atau pengikut itu bukan ukuran kebenaran. Ya, jangan merasa oh banyak tuh yang mengikuti, dia yang benar, belum tentu. Ya, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa tidak semua yang banyak itu menunjukkan dia apa? Dia benar. Ya. Ya kalau pemilu ya oke lah ya. Kalau pemilu ya pastikan kalau pemilu begitu. Yang banyak dia yang apa namanya naik. Ya jelas ya, yang banyak apanya istilahnya? Iya, banyak suaranya dia yang oppo. Ya istilahnya. Kalau pemilu, kalau demokrasi. Tapi kalau dalam beragama ya salah kalau bilang gini tahu pengikutnya, bukan ukuran. Tidak selamanya orang yang banyak pengikutnya dikatakan dialah yang paling benar. Tidak mesti. Dalam beragama tidak. Ya, jelas ya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Di antara nabi ada yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Ai yub'atsu fi qaumihi fala yatba'ahu minhum ahadun. Maksudnya apa ini? Di antara nabi tidak ada pengikutnya, kata Syekh, dia diutus kepada kaumnya berdakwah, tapi ternyata di antara kaum itu tidak ada yang mengikutinya sama sekali. Subhanallah. Jadi ada nabi, cuma di sini tidak disebutkan nabi siapa. Tapi ada nabi, dia sudah diutus oleh Allah kepada kaumnya untuk berdakwah, tapi tidak ada yang ikuti bersatu orang. Ya. Apa kita mau katakan, gagal kau karena tidak ada pengikutmu? Tidak. Mereka sudah menyampaikan amanah dari Allah, mau diikuti atau tidak tidak menjadi masalah. Ya, makanya itu tugas ya, nabi seperti itu, disampaikan apa yang datang dari Allah, disampaikan. Terserah manusia mau beriman mau tidak, urusanmu. Ya, makanya kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, siapa di antara kalian yang mau beriman silahkan, yang mau kafir juga silahkan, tidak masalah. Ya, itu pilihan. Ya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Mau beriman mau kafir silahkan. Intinya Rasul sudah datang, diutus. Ya, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, para rasul diutus ya sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Tujuannya apa? Supaya tidak ada lagi alasan di hadapan Allah. Oh, saya kenapa begini? Kenapa saya disiksa? Kenapa saya masuk neraka? Tidak ada alasan. Kenapa? Sudah diutus kepadamu Rasul. Ya, itu tujuannya. Jelas ya? Jadi ini diantara ya dalil ya. Jadi kenapa diantara nabi tidak ada pengikutnya? Yub'atsu fi qaumihi, diutus kepada kaumnya, tapi dia tidak diikuti. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya, kata Allah, sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad ya rasul-rasul kepada sekelompok manusia min syia'il awwalin. Tapi wa ma ya'tihim min rasulin, tidaklah datang kepada mereka seorang rasul illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka mengolok-olok. Ya, ini keadaan umat terdahulu ya. Tidaklah datang rasul diutus kepada mereka menyampaikan pesan-pesan dari Allah kecuali mereka mengolok. Iya, oh apa itu? Apa itu? Mengolok. Dan ya, dan itu dijumpai di kalangan umat ini juga ya, sebagian orang datang kepadanya peringatan-peringatan agama mengolok. Iya, agama mising, seakan-akan dia yang kapling surga, banyak olokan. Dan itu bukan
Iya, dikatakan baru sekarang ada olokan, dari dulu orang diolok-olok. Iya, orang yang beragama itu dari dulu diolok-olok sampai sekarang. Ya, makanya perlu apa? Kesabaran. Iya, perlu kesabaran. Ada lagi, subhanallah, ini itulah kalau orang tidak belajar. Diingatkan kepada mereka tentang neraka. Dibacakan hadits Al-Quran tentang dahsyatnya api neraka. Iya, ada orang komentar, kamu sudah dari sana kah? Bisa hanya orang bilang begitu. Ini orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam hatinya. Nasallallahu salama wal afiyah. Ya. Dan betul apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tidaklah datang seorang rasul kecuali mereka mengolok-olok. Iya, bahkan antum melihat ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Nuh alaihi salam sudah sering kita sampaikan, beliau berdakwah berapa? 950 tahun. Ya, bukan waktu yang singkat ya, umur kita 60-70 tahun. Beliau berdakwah 950 tahun. Tapi siapa yang beriman? Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nuh kecuali sedikit. Disebutkan oleh ahli tafsir, yang beriman itu hanya yang di atas perahu. Ya, sekitar 80 sampai 83 orang. Ya, yang beriman. Padahal dakwanya 950 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung, ya 80 orang 950 tahun. Dalam satu tahun 10 tahun satu orang Ji. 10 tahun berdakwah, ya 10 tahun kajian ini menyengar dia. Satu orang yang beriman misalnya ya. Bayangkan ya, sabarnya itu Nabi Nuh berdakwah. Ya. Ada orang tidak ada mau kajian, tidak ada orang tidak mau kajian. Itu bukan orang kajian. Ya, orang menyampaikan kebenaran, mau beriman, mau dengar orang tidak, terserah. Itu bukan urusan dia. Yang jelas orang sudah sampaikan. Mau beriman, mau tidak, terserah. Nabi Nuh 950 tahun, kalau dihitung-hitung 10 tahun, 11 tahun hanya satu orang yang beriman. Tapi apakah dikatakan Nabi Nuh gagal? Tidak, ini sudah sampaikan. Amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik, terakhir. Wa fihi dalilun ala anna an-naji minal umam huwal qalil qadiman wa hadithan. Ini ilmu besar. Kata Syekh rahimahullahu taala, Syekh Abdul Rahman, ini terdapat dalil bahwa an-naji yang selamat dari kalangan umat itu huwal qalil, hanya yang sedikit. Ya, qadiman wa hadithan, dari dulu sampai sekarang. Ya, yang menjadi yang selamat dari umat itu sedikit. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wal aktsaru ghalabat alaihim ittiba'al basyariyah. Kata Syekh, kebanyakan manusia, ya mayoritas dari mereka lebih dikuasai oleh tabiat-tabiat manusiawi, lebih dikuasai oleh hawa nafsunya. Iya, lebih dikuasai oleh hawa nafsunya. Fa'asau rusul fahalaku, mereka pun bermaksiat kepada para rasul yang menyebabkan mereka binasa. Taib, ilahuna, nanti kita lanjut lagi ini apa yang disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullahu taala. Sudah Isya? Belum? Sudah ya? Taib. Cukup dulu, wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.